Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu. Dalam Roh Kudus akan bekerja di tempat ini. Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita angkat pujian. Aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan,
Kau sungguh ajaib, Kau sungguh mulia. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh alami Engkau secara pribadi. Urapan Allah menyertai kami hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus, Kau menjamah setiap kami. Kami tidak akan membatasi kuasa-Mu. Biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini dengan dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian bersuka. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang
Bapa Surgawi, kami harus mengakui dengan jujur, jika kami ada sebagaimana kami ada saat ini, adalah karena anugerah Tuhan. Kami bisa beribadah dengan bebas. Kami bisa menghampiri Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu sepatutnya ibadah kami diwarnai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di tengah segala kesibukan yang ada, menjelang Lebaran dan pada hari Lebaran ini Tuhan, kami masih tetap bisa menghampiri Tuhan. Banyak orang yang tertinggal bahkan meninggalkan Tuhan dalam kesibukan-kesibukan yang ada. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan tiba saatnya kami duduk diam mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Shalom. Ya, hari ini bertepatan dengan Lebaran. Perlukah kita mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin? Ya, tidak ada salahnya sih, itu saling memaafkan ya. Ya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang God in Worship, ya, bagian yang ketiga. Kalau 2 minggu yang lalu kita belajar manfaat dari ibadah, dan pagi hari ini kita akan lebih belajar tentang fungsi dari ibadah. Ya, tetap judulnya God in Worship, Tuhan di dalam ibadah. Tetapi tekanannya lebih banyak kepada fungsi ibadah. Ya, kita akan baca satu ayat, saudara, 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9. Perhatikan satu ayat ini, klik. Wah, kecil sekali ya. Ya, saya di sini aja. Terlalu tegak. Pindah ke sini. Ya. Ya. Perhatikan 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Ada kalimat mengerikan di sini, saudara. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara membaca ayat ini adalah ayat yang merupakan pesan Daud kepada Salomo sebagai penggantinya. Kita tahu saudara bahwa Daud itu adalah raja yang terbesar dari bangsa Israel, dan kebesarannya itu sampai saat ini. Ya. Nah, raja yang besar ini ketika masa tuanya saudara, sebelum ia digantikan oleh Salomo anaknya,
dia memberikan ada 3 nasihat penting yang diberikan oleh Daud kepada Salomo, saudara. Nah, apa 3 nasihat ini, saudara? Yang pertama, Daud berkata kepada Salomo, "Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu." Ini adalah pesan yang disampaikan Daud kepada Salomo di masa tuanya, saudara. Sebelum dia digantikan oleh Salomo, dia berkata kepada Salomo, nasihat yang pertama adalah kenali Allah ayahmu. Saudaraku yang kekasih, dari ayat ini kita mengerti bahwa seorang anak itu harus mengenal Allah yang mana yang akan dia sembah. Itu awalnya dari ayahnya. Makanya kalau orang Islam, saudara, ketika anaknya baru lahir, mereka suka mengumandangkan azan. Azan ya di telinga si bayi yang baru lahir itu. Kenapa, saudara? Supaya suara yang pertama yang bayi itu dengar ketika dia keluar dari rahim ibunya, itu adalah seruan kepada Tuhannya. Nah, ini saya tiru kepada Erin, saya katakan kepada Gio, menantu saya nanti, kalau Ivan itu lahir, maka yang harus diucapkan di telinganya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, ini bukan sesuatu yang remeh. Sebab memang anak itu harus mengenal Allah yang benar. Itu pertama-tama itu dari ayahnya atau orang tuanya. Jadi ayah ini punya tanggung jawab yang besar, saudara, untuk memperkenalkan Allah yang benar kepada anaknya. Kenapa harus diperkenalkan, saudara? Sebab orang tua benar itu tidak otomatis anaknya jadi benar. Orang tua sungguh-sungguh dengan Tuhannya, itu tidak otomatis anaknya pasti sungguh-sungguh. Kita menemukan, saudara, di dalam Alkitab ada seorang raja yang begitu baik, begitu takut akan Tuhan, namanya Hizkia. Tetapi anaknya Manasye, saudara, itu seorang raja yang sangat jahat. Nah, dari pelajaran ini, saudara, kita mengerti bahwa orang tua itu harus memperkenalkan Allah yang disembahnya kepada anaknya. Dan pengenalan akan Allah itu harus bersifat pribadi. Jangan nebeng, saudara, tetapi si anak itu harus sampai mengalami Tuhan itu sendiri di dalam hidupnya, baru iman anak itu akan tetap melekat kepada Tuhannya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, inilah yang dikenalkan oleh Daud atau nasihat Daud kepada Salomo ketika dia akan digantikan oleh Salomo. Dia berkata, kenalilah Allahnya ayahmu. Lalu kemudian yang kedua, saudara, pesan dari Daud kepada Salomo adalah beribadahlah kepada Allah. Beribadahlah kepada Allah. 1 Tawarikh 28 ayat 9 tadi berkata, dan engkau anakku Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Saudaraku yang kekasih, pesan yang kedua atau nasihat kedua dari Daud kepada Salomo, selain memperkenalkan Allahnya, ternyata Daud berkata beribadahlah kepada Allah dengan tulus hati.
Nah, saudaraku yang kekasih, saya percaya ini adalah sebuah perintah yang penting atau nasihat yang penting dari seorang raja besar kepada raja yang akan menggantikannya. Kalau ini tidak penting, tidak mungkin saudara disampaikan oleh Daud kepada Salomo. Nah, dari ayat ini kita mengerti saudara, orang tua itu wajib menyuruh anaknya itu beribadah. Jangan pernah merasa repot saudara untuk membawa anak beribadah. Sebab kalau kita berhasil menanamkan anak yang berbakti kepada Tuhan, maka biasanya anak yang berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh juga akan berbakti kepada orang tuanya. Nah, jadi saudara, inilah pesan Daud atau nasihat Daud kepada Salomo yang kedua. Beribadahlah kepada Allah. Yang ketiga, saudara, nasihat Daud kepada Salomo adalah hati yang berpegang pada firman Tuhan. Coba kita baca Amsal pasal 4 ayat 3 dan 4. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, kata Salomo, sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, karena anak pertama meninggal. Kenapa meninggal? Sebab anak yang pertama itu hasil perjinahan antara Daud dengan Batseba. Dan kemudian Batseba hamil lagi, saudara, punya anak satu-satunya yaitu Salomo. Dan kemudian Salomo berkata begini, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Nah, di sini kita menemukan nasihat Daud kepada Salomo, saudara, sangat menarik kalau kita perhatikan. Ternyata saudara, Daud itu tidak mempersiapkan Salomo dengan ilmu politik. Tidak mempersiapkan Salomo dengan ilmu berperang. Tidak mempersiapkan Salomo dengan ilmu mengatur kerajaan. Walaupun itu penting, tetapi ada yang lebih penting sampai dicatat di dalam Alkitab. Ternyata nasihat Daud semuanya itu bersifat rohani, saudara. Saudaraku yang kekasih, biasanya kalau kita melihat orang tua yang punya perusahaan besar, lalu mempersiapkan anaknya untuk jadi penggantinya, biasanya yang tidak sungguh-sungguh boro-boro mengenalkan Tuhan. Pokoknya perusahaan ini harus maju. Kalau kamu sibuk Tuhan nanti, tidak usah terlalu diurus. Mungkin ada orang-orang yang berpikir seperti itu, saudara. Nah, tetapi Daud tidak seperti itu, saudara. Kalau kita memperhatikan saat Daud mempersiapkan Salomo untuk jadi penggantinya, semua nasihat penting itu, saudara, ternyata bersifat rohani. Nah, saudara, mari kita perhatikan secara seksama. Dari 3 nasihat Daud ini, saudara, ada satu yang menarik perhatian kita adalah beribadahlah kepada Allahnya, ayahmu. Saudara, kenapa Daud itu menyuruh kepada Salomo supaya beribadah? Sebab dia punya pengalaman baik dengan ibadah, saudara. Dan dia berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Karena Daud itu punya pengalaman baik dengan ibadah, maka dia menyuruh anaknya supaya beribadah, saudara. Nah, kenapa Daud itu menganggap penting ibadah, saudara? Mari kita lihat, saudara, ada 2 alasan yang besar kenapa Daud itu memandang ibadah itu penting. Yang pertama, saudara, yang pertama adalah karena ibadah itu adalah membangun persekutuan yang intim
dengan Allah. Saudara, membangun persekutuan yang intim dengan Allah bukan cuma di dalam doa, tetapi ibadah yang kita lakukan bersama-sama ini, saudara, juga harus menjadi persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, persoalannya, saudara, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh melakukannya. Makanya dia tidak merasakan apa-apa di dalam ibadah. Coba saudara perhatikan kata ibadah di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9 tadi, saudara, itu berasal dari kata abad. Jadi kata ibadah itu banyak sekali, saudara, di dalam bahasa Ibrani ada avodah, ada sahah, saudara, dan ada abad. Nah, abad ini artinya ibadah, saudara. Kalau diartikan lebih detail lagi, abad itu artinya adalah melayani. Jadi beribadah itu tujuannya melayani, saudara. Melayani. Kemudian abad juga artinya mengabdi. Jadi ibadah kita itu sebuah pengabdian, saudara. Sehingga pengabdian yang benar itu layak kita mengesampingkan kepentingan kita. Baru dikatakan pengabdian yang benar, saudara. Kemudian abad juga artinya adalah menaklukkan diri. Jadi orang yang beribadah, saudara, adalah orang yang menaklukkan diri, bukan ingin jadi tuan di dalam ibadah, tetapi menaklukkan diri demi kesenangan Tuhan. Itu ibadah, saudara. Kemudian abad juga artinya adalah menghambakan diri. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita ini menghambakan diri, sebetulnya kita ini kalau datang beribadah jangan terlalu banyak syarat. Banyak orang, saudara, kalau beribadah itu banyak syarat. WL harus bagus. Khotbah harus bagus. Kalau jelek dia mogok, tidak mau ibadah. Saudara, kita ini tidak bisa memungkiri ya. Kalau saat-saat ini, saudara, gereja-gereja besar itu sedang beradu atau sedang bersaing tentang suasana. Coba aja perhatikan, saudara, kalau saudara lihat di YouTube gereja-gereja besar, ibadah mereka itu sudah kayak entertain. Sepertinya hal-hal rohani itu sudah digantikan dengan entertain saat ini, saudara. Kalau saudara ingin merasakan ibadah jadul, datanglah ke desa, ke gereja-gereja desa. Tetapi kalau saudara ingin melihat entertain secara rohani, masuklah ke gereja-gereja besar. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya gereja dengan gereja itu kayak bersaing. Apakah ada Tuhan? Bisa ada, bisa tidak. Nah, ini saudara, dunia rohani yang saat ini begitu penuh persaingan. Kalau kita tidak ngikuti perkembangan zaman, saudara, kita ditinggal. Kita ditinggal, saudara. Mungkin di Pemalang, saudara, katakanlah yang paling modern gereja kita. Tetapi saya berharap, saudara, yang menarik orang datang ke tempat ini bukan kemodernan alat-alat. Saya rindu orang datang ke tempat ini karena merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Apa artinya, saudara, semua peralatan yang mewah-mewah tapi tidak ada Tuhan di tempat itu? Apa artinya? Kadang-kadang kalau saya dengerin khotbah anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan muda, bagus. Tapi kalau saya perhatikan isinya kayak motivasi. Bukan firman, tapi kayak motivasi, saudara. Isinya itu kayak seperti itu. Undang saja Mario Teguh. Mungkin lebih hebat, saudara. Bagaimana menyampaikan motivasi, saudara. Tapi isi firman di dalam gereja-gereja sudah mirip-mirip seperti itu, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, kita ini cenderung memilih tidak menghambakan diri ketika ada yang tidak cocok dengan hatinya. Dia tidak suka dan tinggalkan gereja itu. Atau dia tidak tinggalkan tapi tidak ibadah. Kita
memilih tidak menghambakan diri kepada Tuhan, tetapi gereja harus memuaskan hatinya. Ingat saudara, ibadah itu abad. Abad itu artinya menghambakan diri, dan apa yang diberikan oleh tuannya maka hamba akan makan itu, tidak nawar minta capcai puyong henda. Dia tidak nawar saudara, dia nerima apa yang diberikan oleh tuannya untuk dimakan. Itu hamba. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, Daud ini mengerti ibadah itu menghambakan diri. Jadi ketika dia berkata beribadahlah kepada Allahmu, kata ibadah sama dengan abadlah kepada Allahmu. Hambakan dirimu, jangan kau jadi tuan atas Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan saat kita sedang beribadah, saudara. Nah, ibadah yang seperti ini, saudara, itu membutuhkan latihan. Inti dari ibadah di sini adalah membangun persekutuan yang intim untuk menyenangkan Tuhan. Jadi, saudaraku yang kekasih, ingat kita ini hamba saat sedang ibadah, bukan tuan. Rendahkan diri kita serendah-rendahnya, supaya ketika kita beribadah, kita bisa menyatu dengan Tuhan. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bisa mandunggaling Gusti, kata orang Jawa. Menyatu dengan Gusti. Itu inti ibadah, saudara. Nah, ibadah yang seperti ini tidak bisa terjadi sekali ibadah. Tetapi ibadah yang bisa seperti ini, saudara, itu sesuatu yang dilatih. Kalau saudara tidak melatih ibadah, biasanya saudara ibadah itu jadi tekanan. Kalau saudara ibadah tetapi tidak sampai menyatu dengan Tuhan, ibadah ini membosankan saudara. Terus terang, kita datang tiap minggu seperti ini, tapi kalau saudara tidak merasakan Tuhan, membosankan. Ya enggak? Masih mending jalan-jalan ke mall daripada beribadah kalau tidak merasakan apa-apa. Nah, jadi saudara harus dilatih. Sebab ayat ini berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah, saudara. Jadi ibadah seperti ini membutuhkan latihan. Latihan itu kadang-kadang harus mengendalikan diri, saudara, menyangka diri, walaupun malas tetapi kita tetap datang, itu latihan. Sebetulnya saya kagum kalau melihat orang Islam ya. Coba saudara perhatikan orang Islam. Kalau hari Idul Fitrinya itu hari Jumat, lalu sholat Id jam 6 pagi. Siangnya ada sholat Id. Kira-kira dihapus nggak sholat Jumatnya? Dihapus nggak? Enggak. Malah gereja ada yang menghapus ibadah karena Lebaran. Percaya nggak? Ada gereja di Pemalang sekolah minggu liburkan karena terlalu rame jalannya, anak-anak susah dibawa ke gereja, libur saja. Saudara, orang Muslim sholat Id jam 6, siangnya ada sholat Jumat, tetap sholat. Tidak merasa sudah sholat pagi hari lalu siangnya tidak usah sholat, tidak. Mereka tetap sholat Jumat walaupun itu katakan hari raya Idul Fitri. Orang Kristen kadang-kadang ada pernikahan saja, ikut pemberkatan merasa sudah ibadah. Dan tidak ibadah lagi. Kadang-kadang orang Kristen hitung-hitungan jam ibadah. Kita perlu belajar kepada mereka, saudaraku yang kekasih. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, Daud mengerti prinsip ibadah seperti ini. Sebab itu Daud itu menyatu dengan Allahnya. Ya, menyatu dengan Allahnya, saudara, dan itu sebabnya dia kuat. Daud itu raja yang penuh dengan pergumulan, saudara.
Tetapi catat baik-baik, sepanjang pemerintahan Daud, Daud gak pernah kalah. Daud itu tidak pernah kalah dalam peperangan. Nah, kenapa saudara? Sebab menyatu dengan Yahweh. Menyatu dengan Allah. Saudara, saya mendengar khotbah seorang hamba Tuhan. Dia berkata gini, dalam peperangan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, Israel tidak akan pernah kalah. Sampai di ujungnya memang kewalahan, lalu Yesus datang. Israel itu pernah kalah ketika zaman hakim-hakim. Berkali-kali dia kalah, tapi tentu ada sebab kenapa mereka kalah. Sebab mereka itu melanggar hukum Tuhan, berdosa. Nah, karena melanggar hukum Tuhan, saudara, Tuhan undur. Karena Tuhan undur, tidak menyatu dengan Israel, kalah mereka. Tapi kalau mereka hidup benar, sebesar apapun musuh yang dihadapi Israel, Israel tidak pernah kalah. Kenapa? Sebab menyatu dengan Allah Yahweh. Nah, jadi ibadah itu saudara menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Yahweh, menyatu dengan Yesus. Selama kita menyatu dengan Yesus, saudara, itu ada kekuatan yang dahsyat yang menyertai hidup kita. Dan kita tidak akan gampang meninggalkan ibadah. Mungkin ada di antara jemaat yang tidak ibadah, kenapa banyak pesanan? Ini kesempatan yang baik memang lebaran itu saudara untuk cari cuan sebanyak-banyaknya. Boleh. Tapi ingat, jangan lupa Tuhan karena cuan itu, saudara. Sebab sumber berkat bukan lebaran. Sumber berkat adalah Tuhan. Mari kita tetap menyatu dengan Tuhan. Supaya kita ada kekuatan menghadapi kehidupan. Hidup ini terlalu berat, saudara. Kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan, kita akan kalang kabut menghadapinya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, kenapa Daud memandang ibadah itu penting? Sebab di dalam ibadah itu, saudara, ada persekutuan yang intim dengan Allah. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Baru jam 7, tapi lama ini yang kedua ini. Ibadah adalah pelatihan rohani. Ya, perhatikan baik-baik. Kenapa Daud itu memberikan nasihat kepada Salomo. Supaya Salomo mengenal Tuhannya dia. Supaya Salomo beribadah kepada Tuhannya Daud, saudara. Yang pertama, sebab ibadah itu bersekutu dengan Allah yang dahsyat. Dan yang kedua, saudara, sebab ibadah itu adalah pelatihan rohani. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita ikuti ibadah seperti ini, paling lama 2 jam. Paling lama 2 jam. Saudara nonton sinetron berapa jam? Nonton drakor berapa jam? Bisa 3 jam, bisa 4 jam. Sepertinya tidak ada keluhan. Tapi kalau beribadah 2 jam lebih, mulai gelisah. Jadi seolah-olah saudara, jemaat itu nuntut ibadah 2 jam paling lama. Nggak boleh lebih. Saudara tidak akan betah kalau saudara beribadah di gerejanya Gisel di Grobogan apa Purwodadi. Nggak akan betah. Kenapa? Khotbahnya itu 2 jam. Khotbahnya loh. Saya baru sejam saja sudah dicap panjang. Baru sejam. Kalau di gerejanya Gisel di Purwodadi ya. Di Purwodadi saudara, khotbahnya 2 jam. Ditambah dengan yang lain-lain 3 jam. Kalau di Pemalang kepanjangan begini ditinggalkan jemaat. Untung saudara, alhamdulillah.
Saya khotbah panjang, jemaat tidak meninggalkan saya. Puji Tuhan, saudara. Itu karena penjagaan Roh Kudus terhadap saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita beribadah secara korporat begini. Paling 2 jam. Tetapi dengar, saudara. Fungsi ibadah 2 jam itu sangat dahsyat. Kalau kita mengikutinya dengan benar, saudara, fungsi ibadah secara korporat ini begitu luar biasa, saudara. Apa, saudaraku yang kekasih, fungsinya? Yang pertama, saudara, ibadah itu berfungsi sebagai restoration atau bengkel. Gereja itu adalah tempat atau bengkel memperbaiki orang. Jadi kalau saudara datang ke gereja, jangan mencari orang sempurna. Nggak ada. Nggak ada, saudara. Orang-orang yang datang ke Tuhan termasuk saya, itu orang-orang yang perlu diperbaiki, dan itu sebabnya kita datang ke beribadah supaya hidup kita berubah jadi lebih baik. Makanya kalau saudara ketemu orang gereja kok seperti itu, ya iya. Jangan terlalu muluk-muluk mengharapkan orang gereja itu sempurna. Saudara akan kecewa ketika saudara mencari gereja yang sempurna, ternyata tidak ada. Saudara ingin tahu kekurangan saya? Ayo nginep di rumah saya seminggu. Ayo Pak Edi nginep di rumah saya, nanti tahu kekurangan saya. Orang itu, saudara, kalau lihat kekurangan itu jago, saudara. Tapi kalau lihat kelebihan, susah. Kenapa susah? Karena tidak mau mengakui kelebihan orang. Tapi kalau kekurangan orang, saudara, itu akan jadi bahan gibah kemana-mana. Orang tuh paling suka ngomongin orang, kenapa? Gurih. Banyak bumbunya, saudara, kalau ngomongin orang itu, saudara. Nanti pindah ke sini ngomong, kan bumbunya nambah. Ngomong lagi ke sana, bumbunya nambah. Gurih ngomongin orang itu, saudara. Nikmat. Tapi kalau membicarakan kebaikan orang, kebagusan orang, sudah, sudah. Tidak usah dibahas. Tapi kalau kejelekan, wah, saudara. Orang itu jago, saudara, menilai orang memang. Tapi menilai yang negatif, saudara. Jadi, saudara, ini adalah tempat kita diperbaiki. Makanya kalau kita berada dalam gereja melihat si anu kok gitu ya, memang begitu, perlu diperbaiki. Semua punya kekurangan, saya punya kekurangan, dan ibadah seperti ini bagian dari memperbaiki. Makanya jangan terlalu nuntut yang berlebihan, mari kita memperbaiki diri bersama-sama. Lewat apa saudara kita diperbaiki dalam ibadah, terutama lewat firman yang disampaikan. Makanya saudara, kalau kita dengarkan baik-baik firman yang disampaikan, saya percaya. Bukan saya mengunggulkan diri saya, saudara. Kalau saudara simak baik-baik, mendengarkan dengan serius apa yang saya sampaikan, saudara akan menerima pesan. Tapi kalau saudara gelisah, saudara, karena memang tujuannya bukan untuk mendengar dengan baik. Hanya datang dan setelah itu selesai pulang. Saudara tidak menemukan pesan apa-apa ketika ditanya, embuh, suwe nemen khotbahnya. Paling cuma ngomong begitu. Karena tidak mendapatkan apa-apa. Coba saudara perhatikan ya, maaf ya. Saudara dengarkan khotbah Pak Eras. Memang banyak yang dipelintir oleh orang-orang yang tidak suka. Contoh ya. Contoh, saya bukan pengikut dia. Itu teman saya, saudara. Contoh, juru selamat yang sesungguhnya itu bukan Yesus, tapi Yahweh. Yesus itu juru selamat pelaksananya. Tapi juru selamat yang sesungguhnya itu Yahweh. Omongan itu saja banyak disalahpahami. Padahal kalau saudara dengarkan baik-baik,
Dia tidak mengatakan Yesus bukan juru selamat. Kenapa saudara? Orang kok bisa salah tafsir? Memotong. Memotong saudara. Makanya salah mengerti. Kalau saudara tidak memperhatikan khotbah saya baik-baik, saudara tidak nangkep apa-apa. Pokoknya lama khotbahnya. Paling cuma itu yang disebarkan. Tapi coba saudara dengarkan baik-baik, saudara akan nangkap pesan. Dan pesan itulah yang biasanya ngubah orang. Ngubah orang, saudara. Makanya kenapa saya rewel kalau saya sedang khotbah, jangan ngantuk. Sebab kalau saudara ngantuk, saudara tidak akan nangkap pesan apa-apa. Jangan keluar masuk keseringan. Beser lagi saudara. Jangan keseringan. Kalau nggak kuat, oke, silakan saudara angkat tangan di belakang. Saya ngerti saudara nggak kuat, nahan ingin kencing. Angkat tangan, tidak, keluar masuk terus saudara. Nggak nangkap apa-apa. Percaya saudara nggak akan nangkap apa-apa. Yang mengubah hidup orang itu apa? Firman. Firman yang didengar saudara. Makanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, kata firman Tuhan. Jadi saudara, di dalam ibadah yang bisa mengubah selain hadirat Tuhan adalah firman yang disampaikan. Itu sebabnya kalau firman disampaikan, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, tangkap sesuatu saudara. Jangan sampai kita ini keluar nggak ngerti apa-apa saudara. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, perhatikan fungsi ibadah yang pertama itu restorasi. Tempat kita diperbaiki bengkel saudara. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang belum sempurna dalam gereja, wajar. Wajar. Jangan nuntut sempurna gereja saudara. Ini tempat orang-orang yang tidak sempurna diperbaiki. Itu ibadah. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, pengertian-pengertian begini yang bisa mengubah kita. Yang bisa mengubah kita. Lalu kemudian yang kedua, saudara. Apa fungsi ibadah korporat yang kedua? Yang kedua, fungsi ibadah itu adalah training atau pelatihan. Ya, tempat kita dilatih, saudara. Tujuan pelatihan itu apa, saudara? Tujuannya yang pertama adalah membentuk umat yang setia. Ya, ini tujuan kita di training di dalam ibadah kita, saudara, supaya kita setia kepada Tuhan. Seorang yang setia kepada Tuhan pasti setia ibadah. Tapi orang yang tidak setia ibadah lama-lama tinggalkan Tuhan. Itu berkaitan saudara. Nggak bisa orang setia kepada Tuhan lalu mengabaikan ibadah. Nggak bisa. Nggak mungkin. Tapi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti dia juga setia di dalam ibadah. Nah, kenapa saudara? Sebab ibadah itu membentuk kesetiaan. Apakah selalu gereja berhasil? Tidak. Karena orang-orang yang sulit dilatih itu selalu ada. Sulit dilatih selalu ada, saudara. Ibadahnya belang betong, walaupun dinasihati tetap begitu. Kadang-kadang tahu-tahu menghilang, tidak pernah ibadah berbulan-bulan, saudara. Ini orang-orang yang sulit dididik. Kalau orang sulit dididik, sulit jadi. Sulit setia, saudara. Makanya kita harus rendah hati pada saat sedang beribadah, supaya didikan Tuhan itu terbentuk di dalam hidup kita. Nah, jadi penting saudara, tujuan training ini adalah membentuk umat yang setia. Kenapa harus setia, saudara? Sebab yang dicari Tuhan itu setia.
Dia sediakan mahkota kehidupan bagi orang yang setia. Berarti Tuhan itu sangat menghargai kesetiaan. Jadilah orang yang setia, saudara. Kemudian tujuan yang kedua, saudara, adalah membentuk umat yang tangguh. Tangguh di dalam apa, saudara? Di dalam iman. Kalau orang tangguh imannya, saudara, maka kehidupannya juga tangguh. Tapi orang yang hanya kuat badannya, tetapi imannya tidak tangguh, menghadapi kehidupan belum tentu tangguh. Jadi saudara, yang penting itu kuat imannya. Kalau tidak kuat iman, saudara, gampang tinggalkan Tuhan itu, betul? Ada satu cerita begini, saudara. Suatu hari di depan sebuah gereja yang besar, ada iblis yang sedang duduk santai. Gereja itu gereja besar, jemaatnya banyak. Dan ketika saudara lihat orang-orang berdatangan masuk ke dalam gereja itu, si iblis santai saja. Kemudian lewatlah seorang pengembara ke depan gereja itu, dan dia melihat ada iblis sedang duduk di depan gereja. Dia bertanya, "Hei iblis, sedang apakah engkau?" Lalu si iblis menjawab, "Ya, sedang duduk." "Apakah kau tidak gelisah melihat orang begitu banyak masuk ke dalam gereja? Dan kalau mereka masuk dalam gereja itu pertanda kekuasaanmu atas mereka akan berkurang." Lalu si iblis dengan tenang berkata, "Oh tidak, saya tidak gelisah sedikit pun. Sebab mereka itu, saudara, ada di dalam gereja cuma 2 jam. Keluar dari gereja itu akan aku terkam kembali dan mereka milikku lagi." Iblis berkata gini, saudara, mereka beribadah cuma hari Minggu. Tapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu milikku. Saudara, cerita ini ada benarnya. Banyak orang, saudaraku yang kekasih, kenapa kelihatan rajin ibadah, tapi menghadapi masalah dia tidak tangguh. Dia kecewa, dia marah. Kalau sudah begitu pasti mogok ibadah, saudara. Kenapa bisa begitu? Sebab orang-orang begini ibadahnya cuma hari Minggu dan dia tidak terbentuk dengan baik. Hari Senin sampai Sabtu jadi bulan-bulanan iblis. Jadi penting sekali, saudaraku yang kekasih, kita ini membentuk iman kita supaya jadi tangguh. Sebab kalau kita tidak tangguh, saudara, kita akan dipermainkan iblis. Saudara perhatikan, pertarungan hidup kita yang sesungguhnya bukan di dalam gereja, tapi di luar. Di luar itu pertarungan yang sesungguhnya, saudara. Kalau di dalam gereja saja tidak bisa serius dengan Tuhannya, apalagi di luar. Apalagi di luar. Jadi saudaraku yang kekasih, kita melatih diri kita. Sebab kalau kita tidak melatih akan dipermainkan setan. Saya ingat, saudara, peristiwa ketika Mike Tyson itu pertama kali dikalahkan. Itu lagi hebat-hebatnya Mike Tyson itu, saudara. Umurnya baru 20 berapa. Tapi tiba-tiba dia dikalahkan oleh Jim Buster Douglas. Saudara tahu kenapa? Penyebabnya Mike Tyson itu kalah saat itu padahal dia lagi kuat-kuatnya. 1, dia lagi dirundung banyak masalah dengan istrinya. Jadi kalau saudara lihat suami-suami yang lemah, itu pasti mungkin ada masalah dengan istrinya. Saudara, bertengkar dengan istri itu melemahkan kekuatan keluarga. Betul, saudara. Yang kedua, karena dia banyak masalah, akhirnya dia jadi malas latihan. Dia merasa diri sudah hebat. Dia merasa diri sombong dengan kekuatannya. Ini lawan yang tidak seberapa. Orangnya memang lebih besar, lebih tinggi, saudara Jim Buster Douglas itu.
Tapi tidak ada nama di antara petinju yang lain, gak ada. Lawan Mike Tyson. Mike Tyson meremehkan. Sudah banyak masalah, meremehkan, tidak latihan. Akhirnya dia kalah. Itu awal kekalahan yang menyakitkan bagi Mike Tyson. Maka sejak dia mengalami kekalahan itu, maka rentetan ke belakang kekalahan demi kekalahan terjadi. Saudara, kelengahan kita dalam mendidik iman kita, itu akan membuat kita banyak kalah menghadapi cobaan dalam kehidupan. Sebab itu penting saudara kita beribadah dengan serius di hadapan Tuhan. Seperti Daud serius. Jadi saudara perhatikan, ibadah itu training. Pelatihan supaya kita ini tangguh di dalam iman. Dan yang ketiga saudara, tujuan ibadah itu membentuk umat yang dewasa. Ingat, kedewasaan ini tidak diukur dari umur. Banyak orang yang secara umur sudah seharusnya dewasa, tapi ternyata dia tidak dewasa di dalam iman. Kenapa saudara? Ukuran kedewasaan iman itu bukan dari umur yang banyak, tapi dari karakter ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan. Saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang kelihatan rohani, tapi tersinggungan. Gampang mutung. Saudara, ini tidak dewasa. Dan orang begini tidak akan dinikahi Kristus. Sebab Kristus hanya akan menikah dengan gerejanya yang dewasa. Jadi perhatikan saudara, pesan Daud kepada Salomo ternyata bukan perkara-perkara dunia. Tetapi pesan Daud kepada Salomo itu semuanya yang penting-penting itu adalah perkara-perkara rohani. Dan salah satunya adalah tentang ibadah. Saudara, apakah ada jaminan setelah David ngomong tentang ibadah, jemaat tetap setia ibadah? Tidak. Yang tetap mutungan mungkin masih ada. Yang tetap gampang tinggalkan ibadah karena kerjaan, karena kesibukan mungkin masih ada. Tapi saya sudah nyampaikan kepada jemaat, kesetiaan selanjutnya urusan pribadi dengan Tuhan. Mari kita berdiri, saudara. Mari kita hampiri Tuhan dengan kesungguhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Katakan ku rindu, ku rindu diam di bait-Mu,
bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Haleluya, bahagiaku penuh. Jemaat saja katakan, ku rindu diam di bait-Mu. Haleluya. Bersama-sama katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Saudara, ibadah yang benar bukanlah untuk kesenangan kita, tetapi untuk kesenangan Tuhan. Kedatangan kita tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Percayalah, ketika kita menyenangkan Tuhan, maka imbasnya hati kita akan diliputi sukacita Tuhan. Sebab itu mari kita ubah segala tujuan yang mengganggu ibadah kita. Kita ingin khotbah yang bagus. Kita ingin pujian yang bagus supaya hati kita senang. Tidak salah kita menginginkan itu, tapi tujuannya supaya hati kita senang. Itu yang kurang tepat. Kita harus mengubah semua untuk kesenangan Tuhan. Dan percaya ketika kita bisa beribadah dengan motivasi yang benar, hati kita akan penuh dengan sukacita sorgawi. Mari saudara saat ini rasakan Tuhan. Saat kita memuji menyembah, nikmati sentuhan-sentuhan Tuhan yang ada bersama dengan kita. Konsentrasikan pikiranmu, hatimu hanya kepada Tuhan. Abaikan kiri kanan saudara, jangan terganggu. Kita fokus dengan Tuhan secara pribadi. Katakan, ku rindu. Di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, sembah Dia, katakan menyembahmu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, penuh menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, sekali lagi katakan menyembahmu. Memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari sembah. Haleluya. Yesus, kami datang beribadah Tuhan, untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Ya Yesus, haleluya. Haleluya. Sentuhan, jamahan hadirat-Mu Tuhan, menjadi pengalaman yang indah bagi kami yang datang kepadamu, merendahkan diri untuk berbakti, menghambakan diri, menaklukkan diri. Haleluya.
menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya, Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat pengajaran sederhana tentang ibadah. Biarlah kami menangkap kebenaran ini dan kami praktekkan di dalam hidup kami, supaya kami tidak salah tujuan pada saat kami datang beribadah. Tujuan yang benar adalah untuk menyenangkan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi jemaat di tempat ini, Kau memberkati jemaat di tempat ini, dan Kau terus menuntun jemaat di tempat ini untuk setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Nanti Ibu Eli akan berdoa. Kami telah menerima kebenaran akan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu yang sudah memberkati kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dengan kuasa ilahi, hikmat marifat-Mu Tuhan di tempat yang saat ini. Berkati juga setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini dengan kasih anugerah-Mu Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik dalam ucapan syukur kami dengan menabur apa yang Tuhan telah berikan berkat bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi, berkati setiap petugas persembahan dan juga bendahara yang akan mengelola, kiranya menjadi memperluas pekerjaan di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Kami Yesus. beralaskan setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, dan kita akan mendengarkan info sepekan pada pagi hari ini.
Gembala Jemaat GBI Samaria Pemalang mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami senang menyambut Anda di hari Senin sampai hari Jumat untuk perkantoran pastori libur ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jika ingin pelayanan pastoral dapat menghubungi nomor admin GBI Samaria Pemalang ya Bapak Ibu ya. Atau misal tidak bisa dihubungin, pasti bisa dihubungin sih karena saya selalu standby. Handphone ini akan selalu standby. Tapi jika misalnya Bapak Ibu tidak dapat balasan dengan cepat, bisa menghubungi nomor staf pengembalaan pribadi gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di hari Sabtunya tanggal 28 doa puasa kembali diadakan. Kemudian doa pagi yang hari Rabu dan juga Jumat besok itu diliburkan juga Bapak Ibu. Kemudian hari ini seharusnya kan ada BP ya Bapak Ibu ya, Balai Pengobatan. Tetapi untuk minggu ini pelayanan BP atau Balai Pengobatan diliburkan terlebih dahulu dan akan diganti di minggu terakhir atau minggu depan di tanggal 29 Maret 2026. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk ibadah Jumat Agung dan juga Paskah akan diadakan 2 kali ibadah di tanggal 3 April 2026 akan diadakan 2 kali jam 7 pagi dan juga jam 5 sore. Kemudian di ibadah Paskah pun juga akan diadakan 2 kali ibadah yaitu jam 7 pagi dan juga jam 5 sore. Dan kami masih membuka untuk bagi Bapak Ibu yang ingin menabur bagi kegiatan atau ibadah Paskah di tahun ini. Untuk itu saja pengumuman yang bisa saya berikan. Waktu selanjutnya saya silakan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, tidak ada yang lain. Mari kita berdiri. Apakah ada yang berulang tahun? Silahkan maju ke depan. Kalau ada, kita akan doakan. Ya. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, khususnya buat kedua saudara kami yang minggu ini usianya Kau tambahkan 1 tahun lagi. Biarlah kehidupan yang masih dijalani menjadi kesempatan yang baik bagi kedua saudara kami, makin mengisi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu saat ini hamba berdoa buat Ibu Kus Hartati, di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani, menyertai hidupmu, dan muliakanlah Tuhan dengan segenap keberadaanmu. Dalam nama Yesus, terimalah berkat itu saat ini dan sampai selama-lamanya. Hamba berdoa buat Bapak David Sugiarto. Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas hidup anak-Mu ini, baik berkat jasmani maupun rohani, supaya dimanapun anak-Mu ini berada, maka nama Tuhan selalu ditinggikan dan banyak orang diberkati lewat kehidupannya. Sebab itu, terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus, turun atasmu saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pagi ini Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan di dalam ibadah ini memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang sakit. Kami tetap bawa dalam doa buat Ibu Hermi, buat Ibu Siti ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Dewi, Ibu Meyin. Kami berdoa buat Ibu Edi Rianto. Ya. Kami berdoa buat Ibu Hanayati, Bapak Kasbuni, Bapak Sumadi. Kami berdoa buat Bapak Mamet dan yang lainnya. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh oleh kuasa darah Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Engkaulah sumber berkat kami. Kami mau melibatkan Tuhan di dalam segala usaha kami. Mari Bapa, Engkau menyertai setiap usaha anak-Mu. Apapun yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami ini Tuhan. Di tengah kekacauan dunia, Tuhan menyertai bangsa kami. Sehingga bangsa kami tetap eksis, tetap diberkati dan tidak kekurangan apa-apa. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amen. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus.
dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.